Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Asih Humayroh dengan NPM 1913-031007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi pembiayaan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung. Slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga tujuan dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama, adanya latar belakang. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat. Dan pentingnya pelaksanaan pendidikan tidak luput dengan adanya biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pembiayaan sebagai faktor pendukung dan juga proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Maka tujuan dari observasi ini berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di sebelumnya, maka tujuan observasi ini akan dibahas adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung untuk tahun ajaran 2021-2022. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik studi lapangan atau observasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek observasi melalui kegiatan wawancara berupa tanya jawab, yaitu proses mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati. Kemudian kita masuk ke dalam hasil observasi. Yang pertama adalah deskripsi sekolah berupa profil sekolah. Bisa dilihat dari nama sampai dengan tanggal SK operasional, saya akan sebutkan satu-satu. Pertama ada nama sekolah adalah MAN 1 Bandar Lampung, NPSN 106488360, alamat Jalan Letkol Haji Endro Suratmin, kode pos 35131, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan status sekolah negeri dan jenjang pendidikannya adalah pendidikan SMA. Untuk kontak sekolahnya sendiri ada kontak telepon dan juga email. Kontak teleponnya 0721 706 448 dan email adminmandela@gmail.com. Akreditasinya A dengan naungan di bawah Kementerian Agama. Kemudian nomor SK pendirian ada KMA nomor 365 tahun 2015, tanggal SK-nya tahun 2015, tanggal 11 dan juga bulan 11 tanggal 18, dan nomor SK operasionalnya KMA nomor 365 tahun 2015, tanggal SK-nya tahun 2015, bulan 11 tanggal 18. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi dari sekolah MAN 1 Bandar Lampung. Visi MAN 1 sendiri adalah menjadi madrasah sebagai pusat pendidikan dan pembudayaan berbasis Islam yang unggul dan berwawasan global. Kemudian untuk misi MAN 1 sendiri ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuh kembangkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial peserta didik secara optimal dan seimbang. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuh kembangkan wawasan global. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuh kembangkan budaya ilmiah secara kreatif dan inovatif sesuai potensi minat dan bakat siswa. Dan yang keempat, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuh kembangkan pembudayaan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kondisi peserta didik, guru, dan juga staf. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh sekolah, peserta didik MAN 1 Bandar Lampung terbagi atas beberapa jurusan, yaitu ada MIA, IIS, IIK, dan IIB. Jumlah kelas yang disediakan berbeda-beda tiap tahunnya, menyesuaikan kebutuhan dan juga kapasitas siswa di sekolah tersebut. Total peserta didik untuk angkatan 2020 sendiri itu sebanyak sekitar 929 siswa. Maka jika ada 3 angkatan, terdapat sekitar 2.787 siswa yang ada di MAN 1 Bandar Lampung.
Kemudian pembelajaran tatap muka sudah dilakukan dengan pembagian sesi kedatangan 50% saat KBM dan juga Man 1 Bandar Lampung memanfaatkan e-learning madrasah yang dipakai untuk melakukan pembelajaran daring. Dan kemudian untuk penyelenggaraan ujian akhir sekolah yang tengah dilakukan juga, itu secara serentak kedatangan 100% dengan pengisian ujian menggunakan e-learning dan siswa menggunakan device masing-masing untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk jumlah dari siswa sendiri itu ada beberapa jurusan yang setelah saya sebutkan. Ada jurusan reguler MIA itu terdapat 399 siswa, reguler IIS itu ada 225 siswa, IK Asrama itu ada 61 orang siswa, MIA Asrama ada 148 orang siswa, reguler IIB ada 39 orang siswa. Sehingga terdapat jumlah untuk satu angkatan ada 929 siswa. Selain ada siswa, peserta didik, ada juga guru dan juga staf, di mana tenaga pendidik atau guru berjumlah 104 orang dan juga staf sebanyak 15 orang. Dan dengan cakupan tenaga pendidik dan staf ini merupakan cakupan kepala madrasah, guru kelas, dan guru mata pelajaran, staf tata usaha, perpustakaan, kebersihan, satpam, dan pembimbing tahfiz. Dan seluruh staf ini berasal dari berbagai lulusan dan telah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam berkas profil madrasah tahun 2022. Setelah melakukan observasi, didapatlah beberapa sumber pembiayaan sekolah di Man 1 Bandar Lampung. Antara lain yang pertama itu terdapat dana komite. Menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Permendikbud itu mengatur bahwa komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan juga sekolah. Dana komite yang didapatkan Man 1 Bandar Lampung tidak selalu sama tiap tahunnya, karena menyesuaikan sebanyak apa murid tahun ajaran tersebut, sehingga pihak sekolah tidak menyebutkan secara pasti dan tidak ada nominal acuan untuk pembiayaan dari dana komite ini. Semisal contohnya, kita ambil contohnya untuk SPP per bulan yang dibayarkan oleh siswa. Misalnya sebulan itu siswa membayarkan Rp350.000 per bulan. Dikalikan saja dengan jumlah siswa satu angkatan sebanyak 900 orang, maka sekitar Rp315 juta per angkatan. Jika kita hitung dari keseluruhan siswa, ada sekitar 2.000 siswa, maka dana yang terkumpul sekitar Rp700 juta per bulan. Kemudian sumber dana pembiayaan sekolah yang kedua adalah dana DIPA. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. DIPA berlaku untuk 1 tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan yang terukur, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Man 1 Bandar Lampung berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga mendapatkan bantuan secara langsung dari Kementerian Agama Pusat berupa dana DIPA ini. Dana DIPA ini akan tergantung seberapa besar yang diajukan oleh sekolah. Jadi sekolah harus mengajukan proposal dulu untuk meminta dana DIPA ini dari Kementerian Agama Pusat, sehingga nominalnya akan berbeda tergantung dengan pertimbangan belanja dan juga kebutuhan operasional sekolah. Jadi itulah sumber-sumber pembiayaan sekolah yang ada di Man 1 Bandar Lampung. Yang pertama tadi ada dana komite dan juga dana DIPA. Sekian penjelasan dari sumber-sumber pembiayaan sekolah yang saya presentasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.